Saya Kenan Sengket dari kelas 11D. Ini adalah tugas Pancasila saya sebagai berikut. Baik, selaku tugas kami mandiri di rumah itu menganalisa isu sosial yang terjadi berdasarkan perspektif Pancasila. Di sini saya memilih topik yaitu belakangan ini terjadi korupsi di Pertamina sekitar 980 triliun. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kasus korupsi tersebut? Apa dampaknya menurut Anda yang akan terjadi pada negara ini? Menurut saya kasus korupsi yang pada saat ini sedang marak dibicarakan tentang kasus korupsi Pertamina itu adalah hal yang bertentangan dengan banyak norma. Salah satunya norma agama, di mana kalau dari segi norma agama kita lihat korupsi itu adalah tindakan yang tidak diizinkan oleh Tuhan, karena itu adalah tindakan mengambil hak orang lain. Kalau dihubungkan dengan norma sosial, korupsi juga bertentangan, karena dari segi norma sosial korupsi itu adalah tindakan di mana seseorang juga mengambil hak orang lain. Seseorang melakukan hal yang tidak adil bagi orang lain, terlebih khusus buat negara ini. Banyak sekali dampak yang dilakukan seperti yang kita baca-baca di internet soal kasus ini, di mana karena kasus ini pengoplosan minyak yang dilakukan oleh oknum tertentu, banyak kendaraan yang rusak, kerugian material didapati oleh individu itu banyak sekali, terlebih khusus bagi negara. Berapa banyak yang dikorupsi itu berpengaruh pada kesejahteraan negara kita, dan juga bertentangan dengan norma-norma hukum terlebih, di mana orang yang melakukan tindakan tersebut memang bertentangan secara hukum dan pantas menerima hukuman yang setimpal. Apabila dikaitkan dengan mata pelajaran anak SMA saat ini, Pancasila itu bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa memang tindakan korupsi memang bertentangan dengan sila kelima karena banyak oknum yang merasa dirugikan. Terima kasih. Baik, berdasarkan tanggapan wawancara individu tadi, saya menyimpulkan bahwa saya membuat laporan ini tidak berbentuk kertas dan akan ada kertas. Maka saya menyimpulkan bahwa dengan cara mengatasi hasil korupsi yang belakangan ini terjadi, yang saya pilih adalah korupsi Pertamina seharga hampir sekitar 980 triliun. Maka cara mengatasinya dengan prinsip Pancasila itu yang pertama, sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu singkat saja, kita harus tetap jujur karena sesuai ajaran masing-masing. Dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia kita harus mementingkan juga kepentingan dari orang lain, tidak hanya dari diri sendiri. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dalam tanda bangsa negara kita, baiknya kita tidak mengkorupsi supaya tidak merugikan masyarakat, karena Indonesia itu ketika ada kasus korupsi maka nilai Indonesia akan semakin rendah. Baiklah, dari sila keempat yaitu kemanusiaan yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjelaskan bahwa setiap keputusan yang kita buat harus berdasarkan musyawarah atau pengambilan keputusan bersama. Dan yang kelima adalah keadilan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari sila ini kita harus adil kepada seluruh rakyat Indonesia.